Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid sekalian. Hari ini Bapak akan menerangkan tentang hidup sehat dan berkah dengan makanan dan minuman yang halal. Kira-kira udah tahu belum perbedaan antara makanan dan minuman halal dan haram? Jadi kita ke materinya, ayo. Yang pertama adalah pengertian halal dan haram. Secara bahasa, halal berasal dari kata halalan yang berarti memperbolehkan sesuatu. Adapun secara istilah, halal adalah sesuatu yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Pada dasarnya, segala sesuatu hukumnya halal kecuali jika ada nas atau dalil yang sahih yang menunjukkan keharamannya. Adapun pengertian haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan dengan larangan yang tegas. Setiap orang yang menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bahkan terkadang ia juga terancam sanksi hukuman syariah di dunia. 2. Makanan dan minuman yang halal dan haram. Makanan yang diharamkan untuk memakannya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 dan Al-An'am 145 dan Al-Ma'idah ayat ke-3. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih selain menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa, bahkan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi, berdasarkan 3 ayat tersebut, ada 4 makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang termasuk kategori bangkai adalah binatang yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, maupun diterkam binatang buas. Meskipun demikian, ada perkecualian mengenai hukum memakan bangkai dan darah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang kehalalan bangkai ikan dan belalang serta hati dan limpa. Selain 4 hal yang diharamkan dalam Al-Quran tersebut, ada beberapa binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi karena sebab-sebab khusus berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Binatang-binatang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Keledai. 2. Binatang buas yang memiliki taring. 3. Burung yang memiliki kuku tajam. 4. Binatang yang diperintah untuk membunuhnya. Dan di kelima, binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Lalu yang ketiga, cara mengetahui makanan dan minuman halal dan haram. Berkaitan dengan makanan atau minuman olahan dari pabrik atau restoran, seorang muslim harus mengetahui untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi itu benar-benar halal. Karena menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, JPH, yang disebut sebagai produk halal bukan hanya bahannya saja, melainkan meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kehalalan bukan hanya terletak pada bahannya saja, melainkan meliputi pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Jadi anak-anak, di sini ada 6 contoh makanan yang diolah secara halal. Ada 6 gambar ya. Jadi yang pertama itu adalah kambing yang benar-benar sehat. Yang kedua, disembelih dengan menyebut atas nama Allah. Dan yang ketiga itu cara pembersihan produk yang benar. Yang keempat, cara menyimpan produk yang benar. Yang kelima, cara pendistribusian yang benar. Dan yang terakhir, cara penyajian yang benar.
Jadi, ada beberapa cara yang ditetapkan oleh undang-undang agar produk makanan dan minuman memenuhi JPH. Ketetapan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Lokasi. Tempat dan alat yang digunakan wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat pemeliharaan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. Lokasi, tempat, dan alat tersebut wajib dijaga kebersihan dan kehigienisannya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal. Sebelum undang-undang tentang produk halal diundangkan, sertifikasi produk halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nantinya setelah undang-undang ini diimplementasikan, akan ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang dibentuk oleh pemerintah dalam melakukan sertifikasi JPH. Yang keempat, hikmah pengharaman makanan dan minuman yang haram. Karena itu, ada hikmah yang bisa ditemukan di balik pengharaman beberapa makanan dan minuman sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Berikut ini beberapa hikmah berdasarkan pendapat beberapa ulama. Yang pertama, diharamkannya bangkai menjaga umat manusia dari mengonsumsi makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Binatang yang mati dengan sendiri sangat mungkin mengandung penyakit yang berbahaya jika dikonsumsi. Yang kedua, diharamkannya darah menghindarkan manusia dari memakan makanan yang tidak sehat. Darah merupakan tempat yang paling baik untuk pertumbuhan berbagai macam bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. 3. Diharamkannya daging babi, menghindarkan manusia dari makanan yang kotor dan tidak sehat. Babi merupakan binatang yang kotor dan jorok, karenanya berpotensi menyimpan berbagai penyakit di dalam tubuhnya. Selain itu, dengan tidak memakan daging babi, kita bisa terhindar dari pengaruh psikologis babi yang kotor dan suka terhadap segala hal yang kotor. Yang keempat, diharamkannya binatang yang disembelih dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertujuan untuk menjaga kemurnian tauhid serta membersihkan manusia dari perilaku syirik. Dengan menghindarkannya, tauhid kita akan terjaga. Yang kelima, diharamkannya khamar atau miras, menjaga kesehatan akal dan fisik manusia. Miras tidak hanya merusak tubuh tapi juga menyebabkan peminumnya kehilangan akal dan kesadaran yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi, itulah penjelasan dari makanan dan minuman yang halal dan haram. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.